Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Negara termaju di dunia diam-diam mahu mengikuti strategi Menteri Purbaya, Menteri Keuangan Indonesia. Memang banyak itu kan gebrakan-gebrakan baru nih Menteri Keuangan Indonesia yang baru, yaitu Bapak Purbaya gitu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go! Strategi cerdas Menteri Purbaya, mulai ditiru Cina? Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, memang tengah naik daun dalam hal popularitas dan dinobatkan oleh banyak pihak sebagai menteri terbaik era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski baru dilantik lebih kurang 2 bulan, namun menteri lulusan ITB dan universitas bergengsi di Amerika ini telah mengambil banyak langkah berani dan fenomenal dalam menyingkap tabir kemerosotan ekonomi Indonesia dan membalikkan keadaan ekonomi Indonesia yang di periode sebelumnya merosot tajam, sekarang berangsur pulih dan kuat. Kejeniusan ekonom senior mantan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini lantas membuat ia mampu menelurkan kebijakan-kebijakan out of the box. Hingga kini langkahnya digadang-gadang perlahan menjadi barometer dan ditiru oleh negara Asia. Seperti yang terjadi baru-baru ini, langkah mengejutkan datang dari Beijing. Bank Sentral Cina, PIC, resmi menyuntikkan dana segar sebesar 900 miliar yuan, setara dengan sekitar 127 miliar dolar AS, ke sistem perbankan nasional pada 27 Oktober 2025. Langkah ini disebut sebagai salah satu intervensi moneter terbesar sepanjang tahun, dan sontak memicu spekulasi bahwa Cina tengah meniru pola kebijakan moneter longgar yang beberapa waktu terakhir diperkenalkan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa. Kebijakan, suntikan likuiditas, ini disebut-sebut sebagai upaya Beijing menahan tekanan ekonomi akibat melemahnya konsumsi domestik dan ekspor yang masih belum pulih pasca pandemi. Dengan tambahan dana jumbo ini, pemerintah berharap bank-bank di Cina dapat meningkatkan pinjaman ke sektor real dan menggerakkan kembali roda ekonomi yang melambat. Menariknya, langkah serupa sebelumnya dilakukan oleh Purbaya di Indonesia, yakni menggelontorkan likuiditas ke pasar melalui bank-bank besar dan instrumen fiskal terukur. Bedanya, jika di Indonesia kebijakan itu menuai pujian karena mampu menjaga stabilitas rupiah, di Cina justru muncul perdebatan. Apakah langkah besar ini tanda percaya diri, atau justru kepanikan terselubung menghadapi ancaman deflasi? Analis global menyebut, suntikan sebesar ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mampu menjaga perputaran uang dan mendongkrak investasi. Tapi di sisi lain, risiko inflasi bayangan dan ketergantungan pasar terhadap intervensi pemerintah bisa meningkat tajam. Satu hal pasti, langkah Beijing ini akan jadi sorotan utama ekonomi dunia minggu ini, dan bisa jadi babak baru rivalitas strategi moneter Asia. Bank Rakyat Tiongkok, PIC, menyuntikkan total CNY 900 miliar ke lembaga keuangan pada tanggal 27 Oktober melalui fasilitas pembiayaan jangka menengah 1 tahun, MLF, bertujuan untuk menjaga likuiditas yang cukup dalam sistem perbankan. Dengan CNY 700 miliar dana MLF jatuh tempo bulan ini, operasi ini menghasilkan penyuntikan likuiditas bersih sebesar CNY 200 miliar, menandai bulan ke-8 berturut-turut dari penyuntikan MLF bersih. Bank sentral melakukan operasi ini menggunakan metode penawaran bunga tetap dan penawaran harga ganda. Penyuntikan bersih bulan ini lebih rendah dari CNY 300 miliar yang tercatat pada bulan September. Pada saat yang sama, PIC melakukan CNY 1,7 triliun dalam repo terbalik langsung pada bulan Oktober, menetralkan CNY 1,3 triliun dalam operasi yang jatuh tempo dan menghasilkan penyuntikan bersih sebesar CNY 400 miliar. Secara keseluruhan, penyuntikan likuiditas jangka menengah bersih Bank Sentral untuk bulan ini akan mencapai CNY 600 miliar, sejajar dengan level pada bulan September. Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa pun menilai, ketegangan antara Amerika Serikat, AS, dan Cina, yang berencana memberlakukan tarif impor atas produk dari Cina sebesar 100%, dapat memberikan keuntungan bagi produk ekspor Indonesia. Menurutnya, hal ini membuat produk Indonesia menjadi lebih kompetitif saat masuk ke pasar AS. Kalau Cina dikenakan tarif 100%, barang kita jadi lebih bersaing di Amerika. Untuk kita, itu menguntungkan. Biar saja mereka berantem, kita untung.
Ujar Purbaya saat ditemui di tempat pemeriksaan fisik terpadu, TPFT, Geraha Segara, kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 13 Oktober 2025. Sementara itu, terkait dampak ketegangan global terhadap pasar saham, Purbaya mengklaim bahwa indeks harga saham gabungan, IHSG, bergerak positif pada hari ini. Namun, ia juga mengakui tekanan dari sentimen negatif di pasar global turut mempengaruhi pergerakan IHSG. IHSG seharusnya positif, tapi mungkin ada sentimen negatif di pasar. Gara-gara pasar di sana jatuh, tuturnya. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andri Asmoro menjelaskan, langkah terbaru dari kebijakan Presiden Donald Trump kepada China akan memberikan tekanan tambahan yang lebih tinggi ke inflasi AS tahun ini. Ekspektasi inflasi konsumen AS untuk 1 tahun ke depan naik menjadi 3,4% pada September 2025, tertinggi dalam 5 bulan terakhir. FOMC Minutes menekankan bahwa risiko inflasi AS dan pelemahan pasar tenaga kerja masih meningkat sehingga keputusan pelonggaran kebijakan moneter dilakukan dengan hati-hati, tutur Andri, Senin 13 Oktober. Andri mengatakan, langkah Trump membuat investor kembali risk-off terhadap aset negara berkembang, EMS. Indeks dolar AS kembali meningkat ke atas level 99 kembali. Kemudian indeks Dow Futures turun 887 poin menjelang pembukaan pasar saham pada hari Senin. Di sisi lain, AS Treasury Yield turun ke 4,036% sebagai dampak kembalinya capital flows to safe haven assets. Selain itu, sentimen inflasi AS yang meningkat dapat mempengaruhi The Fed dalam menurunkan Fed Funds Rate dan mendorong penguatan DXY dan tekanan pelemahan rupiah ke depannya. Sikap The Fed ini mengindikasikan kebijakan gradual easing, bukan pelonggaran yang agresif. Separuh anggota The Fed memperkirakan akan tetap ada 2 kali penurunan suku bunga tambahan pada kuartal 4 2025. Market konsensus melihat probabilitas penurunan FFR sebesar 25 BPS menjadi 4% pada 29 Oktober 2025 sebesar 98,3%, tutur Andri. Wah, makin bangga ya kita dengan prestasi menteri kesayangan kita ini. Kita doakan dengan mulai banyaknya negara meniru kebijakan ekonomi Indonesia yang digagas Menteri Purbaya, maka akan memberikan banyak manfaat positif bagi rakyat Indonesia. Amin. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi ya apa tuh gebrakan-gebrakan baru daripada Menteri Keuangan Indonesia yang baru ini, yaitu Bapak Purbaya gitu kan, memang selalu out of the box gitu. Ada saja gitu kan gebrakan-gebrakan barunya yang apa tuh bisa bikin kejutan gitu. Mantap ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.